guys, welcome to IOGF Kids Online Service. Senang banget bisa ketemu dengan kalian hari ini. Buat papa mama, download Parents Guide di link berikut untuk mendapatkan semua materi aktivitas yang akan dilakukan. Setelah servis ini, jangan lupa untuk bergabung dalam I Care for Kids, di mana di situ kita dapat saling cerita, mendoakan, dan bersenang-senang bersama. Bagi kalian yang mau memberi persembahan, langsung aja transfer ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow sosial media kami supaya kalian mendapatkan update kegiatan yang kami adakan. Dan buat kalian yang memiliki prayer request, silahkan menghubungi nomor sekretariat atau link berikut ini. Now, let's enjoy the service.
Selamat pagi. Wah, seneng sekali. Hari ini Kak Siska bisa ajak kalian semua ke rumah Kak Siska. Apa kabar kalian? Sehat-sehat? Tetap semangat? Baik-baik aja kan? Yes. Oh ya, Kak Siska mau ngomong sesuatu untuk teman-teman dari IFGF Praise Academy kelas basic dan pre-intermediate yang tadi udah kasih special performance. Terima kasih ya, kalian keren. Tetap semangat ya, tetap semangat buat latihan dan tetap semangat melayani Tuhan. Teman-teman, selama 1 bulan ini kita kan sedang merayakan Natal nih. Di rumah kalian sudah ada belum dekorasi Natalnya? Lihat, rumah Kak Siska udah mulai ada nih dekorasi Natal. Tapi aku belum selesai dekor pohon Natalnya. Sekarang aku lagi nunggu teman-teman aku, mereka mau datang. Kita mau dekor pohon Natal bareng-bareng. Tapi mereka masih belum datang nih. Oke, sambil nunggu teman-temanku datang, gimana kalau kita main games dulu? Yuk, kita main cari perbedaan gambar yuk. Setelah ini di layar kalian akan ada 2 gambar yang serupa tapi tidak sama. Kalian cari ya perbedaan-perbedaannya. Gambar 1. Ketemu nggak? Ada berapa perbedaan? Ternyata ada 3 perbedaan. Yeay, bener nggak kalian? Oke, lanjut gambar kedua ya. Kali ini ada berapa perbedaan? 5. Salah. 6. Salah. Yes, yang benar itu 7. Siapa yang benar? Banyak juga ya yang benar. Oke, kalau gitu kita lanjut gambar ketiga. Biasanya ini paling susah. Siap? Let's go. Hebat loh. Iya, kalian bener banget. Ada 9 perbedaan. Ketemu nggak? Mantep. Nah, di rumah kalian juga bisa loh main-main kayak gini sama keluarga kalian. Pasti seru. Cari-cari permainan yang bisa dilakuin sama papa mama dan keluarga kalian. Terus main deh sama-sama. Pasti asik. Tapi ngomong-ngomong ini teman-teman aku kemana ya? Kok lama banget? Belum sampai-sampai juga. Iya teman-teman, kakak sambil mau ngingetin nih. Ayo ikutan program Joy Bag yang diadakan oleh Yayasan World Harvest. Di momen Natal ini, ayo kita saling berbagi dan menularkan sukacita ke banyak teman-teman kita yang lainnya. Bersama keluarga kalian, kalian dapat mengumpulkan uang sebesar 250.000, kirimkan ke nomor rekening di bawah ini. Dan dengan itu, kalian akan membantu banyak teman-teman kalian yang akan segera kembali ke sekolah. Sampai kapan, Kak? Sampai tanggal 20 Desember 2021. Ayo, nabung dan ikutan ya. Oh ya, jangan lupa lomba bikin snack backpack. Masih ada waktu. Ayo bikin yang bagus. Lalu kirim fotomu bersama snack backpack buatanmu ke IFGF Kids paling lambat 19 Desember 2021.
ada hadiahnya untuk 3 orang pemenang. Dan para pemenang akan diumumkan di online service tanggal 26 Desember. Seru kan? Kayaknya itu mereka deh. Teman-temanku akhirnya datang. Coba bentar ya, aku buka pintunya dulu. Sebentar. Hai! Senang banget. Kalian akhirnya nyampe juga. Kok lama sih? Bagus rumahnya. Aduh, kita tadi kena macet. Panjang banget. Iya. Bete deh. Macet? Masa sih? Iya, tadi di jalan macet banget, Kak. Kita sampai udah kesel. Kita bosen banget tadi di jalan. Ya, mana kota habis. Nggak bisa main deh atau nonton YouTube. Oh, padahal awalnya kalian happy kan? Ada sukacita kan? Terus gara-gara macet, sukacitanya hilang gitu? Iya. Set, kalian kompak banget. Oke, sekarang Kak Siska mau tanya deh. Memangnya sukacita itu segampang itu ya bisa hilang? Karena satu kejadian yang enggak baik, terus tiba-tiba kalian merasa tidak sukacita lagi. Segampang itu ya sukacita bisa hilang? Iyalah kak, misalnya nih lagi happy main, tahu-tahu dede ganggu, kan kesel kan? Gitu ya? Oke, hari ini pas banget loh. Kita mau bahas soal itu. Selama Desember ini, tema kita kan Celebrating Jesus, ya kan? Nah, kalian juga tahu kan kalau kelahiran Tuhan Yesus itu membawa banyak hal-hal indah dalam hidup kita. Salah satunya adalah sukacita. Sebenarnya kita pernah bahas juga beberapa bulan lalu kalau sukacita dari Tuhan kita itu bukanlah sukacita yang gampang hilang loh. Karena sukacita dari Tuhan itu bersifat kekal. Tapi pilihan kita sendirilah yang membuat kita bisa tiba-tiba merasa tidak sukacita lagi. Misalnya ya kayak kalian tadi. Awalnya sukacita, terus gara-gara macet kalian memilih jadi bete. Akhirnya bete beneran deh, ya kan? Bener juga. Teman-teman, kalau gitu hari ini kita memilih untuk sukacita aja gimana? Iya, bener ya, juga ya. ya. Oke, kita hari ini pilih sukacita. Gitu dong. Kalau gitu, bagaimana kalau sekarang kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan bersama-sama? Wah, ide bagus tuh. Ada satu lagu Natal yang bicara tentang joy. Pasti teman-teman di rumah juga mau kan nyanyiin bareng-bareng? Nah, kalian mau nggak mainin alat musiknya? Mau dong. Ayo kita memuji Tuhan. Yes! Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. We will sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song employ, while fields and floods, rock hills and plains.
kasih. Duduk. Sini. Sini deket aku. Hebat Lea. Kalian hebat deh. Main musiknya pinter-pinter. Kak, katanya hari ini mau dekor pohon Natal. Iya, jadi kok. Tapi sebelum kita dekor pohon Natal, kita deklarasi dulu yuk. Oh iya, yuk. Kita ajak teman-teman yang di rumah juga ikutan ya, deklarasi sama-sama. Oke, Oke. kalian siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Nah, sekarang boleh deh kalian mulai dekor. Tuh, Ayo, di kita situ ambil. tuh pernak-perniknya. Ayo. Yuk. Aku bagiin ya, kamu 1. Ayo. Wah, ada banyak nih. Iya, yuk kalian boleh ambil terus boleh gantung di situ. Boleh sekarang ya? Boleh. Ayo. Loh, kenapa? Aku mau Kak ikut sebenarnya, tapi aku lagi sedih. Apa? Jadi gini Kak, aku punya sepupu. Terus papa mamanya sepupuku itu lagi ada masalah. Mereka waktu lagi pandemi kemarin kehilangan pekerjaan. Jadi sejak saat itu mereka harus bekerja lebih keras lagi buat bisa makan, buat bisa sekolah. Dan Kak, yang lebih sedih lagi, masa hari ini mereka nggak bisa pergi liburan, bahkan dapat kado Natal aja enggak. Terus Kak, yang lebih sedih lagi Kak, mereka nggak bisa beli pohon Natal yang bagus yang kayak kakak punya. Kan sedih, masa ngerayain Natal kayak gitu. Aku ngebayangin kalau aku yang ngalamin kayak gitu, pasti aku sedih banget sih. Jadi aku kepikiran Kak sama sepupuku ini. Oke Lea, aku ngerti banget sama perasaan kamu saat ini. Pasti lagi sedih banget. Ya, gimana nih yang gitu? Banyak. Tapi oke, kalau gitu Kak Siska mau cerita sesuatu hari ini. Kamu mau dengerin? Mau Kak? Mau? Kita panggil dulu teman-teman yang lain ya. Halo, kalian kesini dulu yuk. Ya, belum selesai. Iya, nanti bisa Tapi kan- dilanjutin Ya, lagi. tinggal dikit lagi. Sini Masih dulu, banyak ya? kita denger cerita dulu bareng-bareng. Dia belum mulai. Iya ini. Boleh taruh di ujung situ dulu. Oke, sini. Merapat. Jadi gini, Lea ini sedang sedih karena keluarganya ada yang sedang mengalami kesulitan. Terus sepupunya itu merayakan Natal tidak seperti biasanya. Tidak bisa liburan, tidak dapat hadiah Natal. Terus tidak bisa punya pohon Natal juga. Menurut kalian bagaimana? Tapi kan Natal itu bukan cuma tentang pohon Natal saja. Natal itu kan tentang kelahiran dari Tuhan Yesus. Bukan tentang hadiah, bukan tentang liburan, dan bahkan bukan tentang pesta makan-makan. Ya kan? Yes, high five dulu. Yeay! Kamu pinter banget. Minta stiker. Yes. Oke, gampang itu nanti. Ya. Jadi betul, begitu Lea. Nah, Natal itu membawa sukacita karena Sang Mesias lahir ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia. Natal penuh sukacita karena kekelaman dunia pada akhirnya sirna ketika Tuhan Yesus lahir untuk membawa terang yang dirindukan manusia. Jadi bukan karena liburan, bukan karena hadiah Natal, bukan karena pohon Natal. Terus kita bersuka cita di dalam Natal ini.
Bukan, tapi karena Tuhan Yesus yang telah lahir menyelamatkan umat manusia. Kalian masih ingat nggak? Dulu sebelum Tuhan Yesus lahir, orang Israel waktu itu mengalami banyak penderitaan. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa asing dan mereka hidup tanpa sukacita. Ingat? Sampai akhirnya malaikat datang kepada Maria dan mengatakan kalau ia akan mengandung bayi laki-laki. Iya benar. Bayi yang suatu saat akan membebaskan mereka semua Iya benar-benar. dan memberikan sukacita. Sukacita yang kekal. Hebat. Dan ketika Maria yang sedang mengandung itu mengunjungi Elizabeth sepupunya, bayi dalam kandungan Elizabeth yaitu Yohanes Pembaptis yang sebelumnya telah dinubuatkan akan menjadi hamba Tuhan yang hebat dan berkuasa. Nah, bayi Yohanes Pembaptis itu pun melompat juga dengan penuh sukacita. Artinya, ia pun bersukacita menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, dan setelah itu Maria dan Elizabeth mereka bersama-sama memuji Tuhan, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Itulah sukacita yang sesungguhnya, yaitu karena Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Sukacita kita berasal dari Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Harus kita ingat ya. Iya. Ketika kita mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan bisa bersukacita. Walaupun keadaan kita tidak baik, kita pasti bisa tetap bersukacita. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bersedih ya. Terkadang kita merasa bersedih, tapi ingat pada saat kita bersedih, coba deh ingat-ingat lagi kebaikan Tuhan. Coba deh ingat-ingat lagi betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia mau lahir dan bahkan mau mati untuk menyelamatkan kita. Pada saat kalian mengingat-ingat kebaikan Tuhan, pasti deh hati kalian akan penuh sukacita lagi. Iya. Pasti deh. Iya. Jadi Kak, meskipun keadaan sepupuku itu dalam situasi yang gak enak, aku dan sepupuku harus memikirkan kebaikan Tuhan yang lain di dalam hidup kita gitu ya? Bener banget. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 33 ayat 21. Oh. Kita bacain sama-sama ya ayat hafalannya ya. Yuk, bacain. 1, 2, 3. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kita bersukacita bukan karena hadiah, bukan karena liburan, bukan karena pohon Natal, tapi karena Dia, karena Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita semua. Yuk kita baca sekali lagi ayat hafalan kita hari ini ya. Yuk. Kita baca dari awal, Mazmur 33 ayat 21. Itu ya. Ayo. Oke ya. 1, 2, 3. Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mantep. Ngerti kan kalian semua? Ngerti. Oke, sekarang kakak coba rangkumkan lagi ya. Apa aja sih yang kita sudah pelajari hari ini? Oke, 1. Sukacita Natal adalah karena Tuhan Yesus lahir dan membawa keselamatan bagi manusia. 2. Sukacita dari Tuhan mengatasi setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita.
ketiga, nah ini nih, yuk kita lakukan ini bareng-bareng ya. Yang ketiga, kita bagikan sukacita Natal ini kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Aku juga Caranya gimana? Mungkin kalian bertanya gitu ya, caranya gimana? Banyak caranya. Dengan cara yang paling simpel aja deh. Kasih senyuman kepada orang lain. Terus kita mendoakan orang lain. Kita berkata-kata yang baik, yang sopan kepada orang lain. Kita menghibur. Lea, jangan sedih Lea. Nah, itu semua pasti membuat orang lain juga bersukacita. Dan lebih dari itu, yuk kita juga ceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka semua juga bisa menikmati langsung sukacita dari Tuhan. Amin. Yeay. Good. So, Lea, kamu gak usah sedih lagi. Iya, Kak. Ya, sedih, Le. gak apa-apa kok. Kalau Natal itu nggak ada pohon Natal, nggak apa-apa kan ya? Bener nggak apa-apa. Bukan pohon Natalnya yang penting. Benar-benar. Tahu nggak? Pohon Natal itu sebenarnya baru ada di abad pertengahan. Berasal dari tradisi masyarakat Jerman kuno dan kawasan utara Eropa lainnya saat mereka merayakan festival musim dingin, Winter Festival. Namun setelah itu berkembang deh dan menjadi salah satu tradisi untuk merayakan Natal. Dan mereka menggunakan pohon cemara, tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Karena pohon cemara selalu berwarna hijau daunnya dan bisa tumbuh dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Menghias pohon Natal itu memang menyenangkan ya. Iya. Banget, Cemrel. Tapi kalau memang nggak ada pohon Natal, ya nggak apa-apa. Tidak berarti sukacita kita jadi hilang dong. Iya, Ya benar kan? juga ya. Di pohon lain aja, pohon toge. Kekecilan. Oke, jadi udah ngerti dong sekarang. Ngerti dong. Ngerti dong. Oke, yuk sekarang kita berdoa yuk. Teman-teman yang di rumah, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, siap? Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami telah tahu Tuhan betapa Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Betapa kami bersuka cita Tuhan, kami mendapatkan kabar bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami tidak perlu lagi worry ataupun bersedih untuk hal-hal yang lainnya. Karena Natal itu, sukacita Natal itu adalah karena Tuhan Yesus yang telah lahir menyelamatkan kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau lahir dan Engkau mau mati menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kalian boleh melanjutkan menghias pohon Natal. Nah, buat teman-teman yang di rumah, selagi kita di sini sedang menghias pohon Natal, kalian yang kelas Mighty boleh lihat beberapa pertanyaan diskusi untuk bisa dibahas di iCare kalian nanti. Terus untuk yang kelas little, kalian bisa bikin art craft. Saksikan videonya ya. Yuk. Hai kids, apa kabar kalian? Masih pada semangat kan? Di minggu kedua bulan Desember ini, aku mau ajak kalian membuat seperti ini, Christmas wrap. Udah siap? Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas kokoru hijau seperti ini, gunting, lem,
pita, dan tentu saja manik-manik. Nah, sekarang cara buatnya ya. Nih adik-adik, kertas kokoro seperti ini, yang panjang seperti ini kita bagi dua. Seperti ini ya. Terus digulung-gulung deh. Gulung. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah digulung agak dilonggarkan sedikit. Seperti ini. Jadi jangan terlalu ketat gulungannya. Terakhir kita beri lem ujungnya. Seperti ini ya. Setelah itu tunggu kering dan ujungnya kita cubit seperti ini, membentuk sudut. Bisa? Nah, aku sudah punya banyak nih adik-adik. Aku bikin 10 seperti ini. Tinggal kita rangkai ya. Nih, sebelumnya siapkan dulu kertas lingkaran seperti ini, lubangi tengahnya, tinggal kita susun kertas kokoro tadi yang sudah kita bentuk seperti daun ya. Beri lem dulu seperti ini. Nah, tinggal disusun seperti ini ya adik-adik ya, membentuk lingkaran. Gampang kan? Ini ya. Nah, kalian harus sedikit sabar menunggu sampai kering. Sudah membentuk lingkaran seperti ini kan? Jangan lupa dihias. Nah, ini aku punya belum terlalu kering nih. Dengan manik-manik seperti ini ya adik-adik ya. Taruh saja di bagian tengah daun ini. Pakai kancing bisa, atau kalau kalian punya stiker kecil-kecil yang lucu, bisa juga kalian taruh di sini. Tuh. Nih. Seperti ini ya. Oke. Terakhir, setelah semuanya kering dan menyatu, kalian tinggal tambahkan pita untuk digantung nantinya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Wow, seru kan? Jangan lupa hasilnya difoto dan kirim ke IFGF Kids, oke? Dan pastikan kalian semua join I Care for Kids. Klik link di bawah ini atau kontak nomor di bawah ini buat info-info lebih lanjut. Enjoy your Sunday with family. God bless you. Muah, muah, muah. Corona belum usai, tapi sekolah tatap muka sudah berjalan. Semangat ini perlu dirayakan, melihat mereka kembali meraih impian. Namun faktanya masih banyak yang belum punya persiapan memasuki bab baru yang penuh tantangan. Buku, pena, tas, semuanya telah mereka siapkan dengan penuh perasaan. Ternyata tas sudah tak layak, pena tak berfungsi, buku pun sudah penuh terisi. Kini semua menjadi beban.
Meski demikian, mereka terus melangkah meskipun dengan desakan keadaan. Ketika mereka siap mencari wawasan, harus sesulit itukah untuk mendapat dukungan? Situasi semakin sulit dan lingkungan tak lagi berkawan. Hal ini tidak boleh dibiarkan agar kelak mereka siap untuk membawa perubahan. Satu langkah yang bisa kita lakukan, memberikan kebahagiaan berisikan sejumlah bantuan. Satu joy bag melahirkan harapan untuk memulai perjalanan pendidikan. Namun selintas muncul pertanyaan, maukah Anda mengambil bagian?